Ya, saya merasakan soal peregangan itu. Nah, peregangan itu penting banget soalnya. Bener. Sebenarnya tidak harus yoga ya. Taruhlah kita mau tidur, bangun tidur, lah ubah masak aja ya. Kadang masaknya sih aku tak ubah-ubah ke. Untuk karena kalau ada yang bilang, wah orang di waktu orang percaya aku nek di waktu karena kapanpun sebenarnya kita bisa olahraga. Bahkan saat duduk ngene iki wis olahraga sakjane gitu. Halo, salam jumpa lagi dengan Berita Teater. Kali ini kita sedang berkunjung ke rumahnya salah satu teatrawan atau teatrawati. Gak ada ya istilahnya. Bikin-bikin sendiri ya. Di rumahnya Mbak Nunung Deni Puspitasari. Halo Mbak Nunung, sehat Mbak? Halo, sehat alhamdulillah. Sehat terus aku, Mas. Alhamdulillah. Rezekinya sehat. Oh, rezekinya sehat. Alhamdulillah. Amin. Semoga selalu lancar ya, Pak. Amin ya Allah, amin. Ya, jadi teman-teman sengaja kami berkunjung ke rumahnya Mbak Nunung dan biar menunjukkan bahwa walaupun sudah menjadi seorang ibu rumah tangga, tapi Mbak Nunung itu tetap terus terengginas dalam berteater ya Pak ya. Jangan apa lagi. Mangan sih, Po. Sudah tadi Pak. Ya? Oh ya. Oke. Mbak Nunung gimana Mbak Sri Mulat sekarang Mbak? Loh. Oh beda. Beda. Oh Nunung yang beda ini. Beda saya. Oh, ini Mbak Nunung yang bukan Sri Mulat itu? Bukan Sri Mulat. Oh, kalau OVJ? Bukan juga? Apa itu? Yang Opera Van Java itu loh? Oh, no. Oh, bukan juga? Bukan. Beda Nunung juga itu? Beda Nunung lah Oh, ya. ya sudah. Rezeki namanya ya sama ya. Semoga rezekinya sama. Amin. Berarti saya salah rumah ini berarti? Oh, lah Nunung yang mana? Ya gini loh, kalau sama Mbak Nunung ini memang kain tok, pokoknya guyon tok, tidak ada habis-habisnya. Nah, Mbak Nunung ini adalah salah satu guru saya. Waduh. Iya, dulu itu saya pernah nyantri di Bagong dan kebetulan Mbak Nunung itu salah satu. Waktu itu istilahnya kurator ya Mbak? Iya, dulu istilahnya kurator. Sekarang apa ya? Programmer ya. Programmer terus. Jadi ya saya banyak belajar dari beliau, terus juga kami sering pentas bareng juga. Iya. Dan sekarang kami juga satu kantor ya. Proses bersama ya. Oke, Mbak Nunung. Nah, aku selalu penasaran Mbak Nunung itu dari dulu sampai sekarang itu selalu bisa menjaga ini loh stamina. Wah, padahal seorang aktor itu stamina salah satu yang paling penting ya. Karena tubuh adalah instrumen utamanya aktor. Betul. Nah, gimana sih Mbak rahasianya jenengan untuk jaga stamina? Padahal nggih kesibukannya ora karuan, konsumsinya pun juga mungkin tidak terlalu dijaga-jaga amat ya jenengan. Makan seenaknya kalau aku, yang penting enak. Yang penting enak. Dan temanku tuh selalu bilang, wah nek Nunung yo jadi takone enak apa ora? Karena jawabannya mesti enak, sama enak banget. Pilihannya itu ya? Pilihannya. Oh, oke. Juga ada pantangan-pantangan nggak Pak? Atau misalnya Kalau pantangan mungkin lebih karena aku sebenarnya darah rendah ya. Jadi mungkin makanan-makanan yang ya orang kenal lah kalau darah rendah itu kayak timun, melon, semangka. Itu aku berusaha menghindari gitu karena tahu kalau makan itu mesti ngedrop gitu. Tapi yang lainnya nggak pilih-pilih karena nggak ada alergi, mau seafood mau apa tetap makan gitu. Oh oke. Dan juga ada ini nggak Mbak ritual maksudnya kayak bukan ritual ya, misalnya Mbak Nunung dulu tuh sempat, aku nggak tahu sampai sekarang apa nggak, tiap pagi tuh rutin minum rebusan air kacang hijau. Itu masih? Kadang-kadang kalau udah mulai ngerasa nggak nyaman, karena kan sebenarnya tubuh itu kita sendiri yang tahu ya. Misalnya, ini lagi rapenak, aku lagi butuh iki. Nah itu biasanya kayak gitu. Iki kita rada ngedrop ya, aku tak minum rebusan kacang hijau gitu. Ini kayaknya aku lagi nggak enak badannya, ngambil daun sirih misalnya rebus diminum misalnya yang gitu-gitu. Gitu. Jadi tapi ngematke awak. Sajane apa sih Mbak? Apa manfaatnya kacang hijau? Aku sendiri belum tahu ya. Aku baru tahu dari Mbak Nunung ini dan belum pernah aku coba. Gimana Mbak? Karena ini ya, kalau tubuh kita sering bergerak itu kan urusannya dengan otot kan. Nah, yang aku pernah baca, semoga benar itu bahwa otot itu berhubungan dengan vitamin B. Nah, kacang hijau kan mengandung banyak vitamin B. Nah, itu dia membantu kita supaya nggak lemes, supaya badannya tetap seger, tetap bisa beraktivitas dengan nyaman. Nah, itu salah satunya kacang hijau itu. Nah, daripada
ngepel ya. Mending kacang hijau kalau saya. Oh iya. Gitu. Berarti lah kacang hijau itu ya nggak apa-apa sebenarnya ya? Ya nggak apa-apa, bagus asalkan itu. gelem wae. Asalkan gelem gitu. Iya. Nah, Joan ngomongin soal otot ya, Mbak. Jenengan ini kan dulu kan dari pernah mengenyam. Ya. Jurusan Kepelatihan olahraga. Voli, kepelatihan dulu aku tuh di Universitas Negeri Yogyakarta kuliahnya itu Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, FIK kan ya. Nah, itu kan dibagi 3, ada Ikora, ada kepelatihan, ada satu lagi tuh aku lali. Dia kalau lulus dia akan jadi guru. Kalau satu jadi pengkaji. Terus yang ini pelatih. Nah, aku waktu itu masuknya kan nggak pakai ujian ini, tapi karena punya sertifikat karena aku dulu ikut klub voli, terus mendaftar ternyata masuk. Nah, aku terlibat di kepelatihan bola voli waktu itu kuliahnya. Yuk, memang di jurusan itu memang jenengan khususnya ke bola voli? Ke bola voli, tapi kan di semester awal memang wajib, misalnya kayak ada wajib renang, wajib mengikuti kelas massage. Jadi ada, karena pelatih itu kan harus tahu mengenal anatomi tubuh anak buah ya. Misalnya anak buahnya lagi kondisi terkilir atau apa, dia harus bisa menangani, mentreatment apakah ini butuh direlaksasi atau butuh dibenerin ototnya gitu. Nah, aku baru dapatnya yang massage waktu itu. Itu untuk relaksasi olahragawan waktu itu. Iya. Jo, jenengan sekarang sudah banyak bergelut di teater dan juga film ya. Itu ilmu yang pernah jenengan dapatkan itu masih jenengan terapkan? Sangat tak terapkan sekali karena gini, ketika tubuh wis kenal olahraga, otomatis kan kita, contoh misalnya seminggu gitu kita nggak ngapain gitu ya, nggak yoga, nggak aerobik, nggak jalan, gue pegel-pegel itu loh rasanya, malah jadi cepat ngedrop. Malah memang harus selalu bergerak. Harus setiap hari karena asupan kalau kita ngomongin stamina kan nggak bisa yang sekali jadi ya, tapi harus terus-menerus dilakukan tanpa bosan, bahkan harus melawan diri sendiri. Nek wis mulai taruhlah satu hari kita pas harus pentas, kadang nggak melakukan gitu ya, tapi begitu mau mulai kan kadang butuh memaksakan diri untuk ini kebutuhanku, nek aku nggak melakukan itu ya aku dewe sing rugi bentuknya gitu. Jadi dan itu sangat membantu ketika aku kenal olahraga itu, jadi tahu pergerakan ini tuh fungsinya ini, gerak ini tuh fungsinya untuk menguatkan di otot mana kayak gitu. Tapi dulu jenengan ketika masuk ke teater itu sudah masuk ke di olahraga itu atau belum? Setelah itu? Jadi aku tuh UNY itu masuk Fakultas Ilmu Keolahragaan, baru kenal yang namanya Unstrad. Jadi aku dulu tuh sebenarnya tertarik tuh SMA, lihat teater, nyenengke, sempet sambat karo bapak, aku pengen neng kesenian, Terus saya pilihannya aku mlebu UNY, tak bayari ngantek tampung, apa neng isi bayar dhewe. Tawani ta, suka ngerti gitu bayar dhewe gitu. Ya udah akhirnya aku ke UNY itu, tetapi ternyata memang ketoke jalanku diarahke gitu. Terus akhirnya aku ke Unstrad diantar temanku waktu itu ya salah jurusan, jenenge Zen RS. Nah, itu dia tuh dulu itu juga di olahraga. Ngambil yang khusus guru gitu. Terus ngobrol-ngobrol ketemu, akhirnya dia wes kowe neng nganu wae tak terkene neng Unstrad. Dia bener-bener nganter aku ke Unstrad waktu itu. Terus begitu masuk, belum pentas sih, cuman masuk ki kok nyenengke yo, aku iso berekspresi dengan bebas. Waktu itu masih kayak gitu ya, maksudnya berekspresi dengan bebas. Aku arep duwe cekakaan ra ono sing ngonekke wedan, kowe arep nangis ning ngono ra ono sing ngonek. Waktu itu lebih ke perasaan euforia karena kamu bisa mengekspresikan apapun di situ gitu. Di olahraga sebenarnya bisa, tapi kan ya mungkin tau iso se-ekspresif itu gitu. Ekspresi tubuh, kalau di olahraga ekspresi tubuh gitu. Kalau ini lebih ke emosional sing bener-bener bisa mengekspresikan diri gitu waktu itu. Akhirnya aku merasa nggak cukup karena waktu itu kenapa ya aku nggak iso pentas ya, aku pengen pentas ngono kayak. Akhirnya itu juga keberuntunganku di olahraga, karena di olahraga itu kan ada wajib renang ya. Dan dulu tuh aku hampir semua olahraga wajib renang. Wajib renang, harus kenal renang, harus kenal 4 gaya, harus bisa maksimal 100 meter itu 10 detik paling enggak gitu. Setiap gaya ya. Nah, terus karena terbiasa renang, akhirnya kan setiap hari aku renang waktu itu sore, itu pasti aku renang neng Bantul, di kolam renang Bantul, karena rumahku deket ya. Selalu renang. Begitu renang tuh sore itu aku ketemu satu orang namanya Sabil, anak musik waktu itu. Kenalan, karena ternyata dia renang itu punya penyakit
tangannya tuh sering berkeringat. Oh. Kayaknya kena jantungnya lemah gitu. jantung biasanya ya. Nah, dia itu pengen bisa renang tapi nggak ada yang ngajari dia gitu. Oh, okay. Kenalan karena renang itu aku dulu nggak ya, jadi liane do kungkum gitu aku bolak-balik. Aku punya target aku harus bisa menyelesaikan 20 hitungan dua bolak-balik kolam renang gitu. Yeah. Nah, begitu berhenti, Mbak kok nggak capek? Terus ya aku belajar renang gitu. Terus boleh belajar nggak? Masnya dari mana ya? Musik bla bla. Terus ya wis gini barter, kamu tak ajari renang ning kowe ngentalke aku karo cah isi teater ngono. Ya akhirnya aku diajak ke teater. Pertama kali aku pentas itu ada satu orang yang dia ujian gitu, nggarapnya itu pensiunan ternyata. Aku baru sadar. Pensiunan karyanya Pak Heru Kesawamurti ya. Waktu itu aku jadi yang nelpon itu. Terus itu pertama kalinya aku pentas, akhirnya berkembang ketemu banyak orang, sampai ketemu Bang Rauda, sampai ketemu bojoku yang sekarang Mas Moko, sampai ketemu teman-teman Gandre, sampai ketemu Teater Koma, sampai ketemu Forum Aktor Yogyakarta, Saturday Acting Club yang kita pernah proses bareng. Benar. Sanggar Suto itu yang pertama kali aku terlibat di proses sanggar ya, walaupun di awal sempat terlibat yang punya Bang Raudal itu berangkat dari berolahraga. Jadi keberuntunganku di kesenian itu karena aku berolahraga. Oh. Justru itu ya, jalannya menuju ke seni itu dari olahraganya dari itu. Olahraga itu ternyata. Oke. Itu. Nah, terus kira-kira kalau dari Mbak Nunung sendiri, maksudnya dari ilmu itu yang masih sampai sekarang masih rutin dipakai dari keilmu keolahragaan itu apa, Mbak? Aerobik. Oh, aerobik, yoga. Itu yang karena usia ya, ngomong kayak usia, aku tuh ternyata tahu tubuhku itu nggak bisa jogging, nggak tahu kenapa. Selalu aku nggak bisa menemukan ritme jogging dari dulu. Padahal aku dulu pernah jadi atletik 100 meter. Nah, ternyata begitu jogging tuh aku nggak bisa, mesti nek rasengkil, terus ambegane raiso dia, jadi nggak ketemu ritmenya itu loh, selalu nggak ketemu ritmenya, mesti ra nyaman, nggak bisa menikmati. Tapi nek wes sepeda, jalan kaki, aerobik, senam, yoga, itu aku bisa menemukan ritmenya gitu ya. Soalnya mungkin ritme karena tubuh ini, ya, ritme tubuh ya. Ritme tubuh ya. Apa karena ini? Bukan masalah lebih banyak menghabiskan tenaga nggak sih? Bukan ya? Enggak, bukan. Tapi mungkin lebih ke aku sampai sekarang nggak ketemu. Kenapa aku nggak bisa menikmati jogging? Menikmati jogging nggak bisa? Nggak bisa, karena selalu ritmenya ini mesti ketemu. Beda ya kalau kita jalan. Iya. Dari pelan terus semakin cepat ketemu tuh ritmenya. Enak bisa membagi tenaga. Bahkan sepeda ya cuman kalau aku sepeda nggak bisa yang naik ternyata, harus landai itu mau berapa kilometer nyaman gitu. Tapi begitu wes naik, aku ora ketemu ritmenya, mesti menggeh terus wes aku mending leren gitu. Karena aku karena di olahraga kan selalu diberitahu bahwa yang tahu tubuhmu itu hanya kamu gitu. Jangan sombong, jangan merasa paling oke gitu, karena kalau kamu sudah mulai merasa nggak nyaman, ya wes berhenti, karena itu bisa jadi overload gitu. Termasuk renang ya, nek renang itu aku pandemi kan berhenti ya, dulu seminggu sekali aku harus renang karena karena mungkin lebih ke mental kalau yang renang. Karena COVID, aku bayangin wah COVID tuh air tuh cepet banget menyebarkan gitu. Nah sampai sekarang aku belum mulai lagi, tapi yoga aku hampir setiap hari. Yoga sendiri atau ikut? Yoga sendiri, kadang ikut ada di garasi itu ada Mbak Lucy kan, yang dia juga ngajak teman-teman untuk yoga gitu. Terus mungkin karena peregangan di usia aku yang sekarang kan memang peregangan itu penting banget toh. Kalau nggak kebas segala macem lah, boyoan lah, apalah. Bener. Gitu. Bener. Ya saya merasakan soal peregangan itu. Nah, peregangan itu penting banget soalnya. Sebenarnya tidak harus yoga ya. Taruhlah kita mau tidur, bangun tidur, ubah masak aja ya. Kadang masak ini sih aku tak ubah ke untuk karena kalau ada yang bilang wah orang di waktu, orang percaya aku orang di waktu, karena kapanpun sebenarnya kita bisa olahraga, bahkan saat duduk ngene iki wis olahraga saja nih gitu. Nggak perlu yang eksklusif kudu 30 menit gitu, tapi ketika kamu merasa tubuhmu nggak nyaman, ya wes digerakke gitu. Jangan hanya wah orang di waktu lah wong iki tengok iki iso kok menggerakke ngene-ngene iki terus ngene-ngene we iso gitu. Yang penting kan nafas ya. Nafas sama bahwa ada otot yang
bisa diregangkan gitu. Karena memang ini gitu, wis olahraga menurutku. Yang penting mau terus ini ya, menggerakkan Mau terus tubuh menggerakkan. Karena kalau enggak ya gue mau soal boyokan, soal apalah kecetit, sering tengeng itu pasti. Bener. Nah itu gitu. coba dengerin teman-teman ya. Jangan bilang excuse. Jangan bilang nggak punya waktu, masa aja bisa. Iya, jangan bilang jangan banyak excuse. Ini salah satu buktinya kerasa perjalanan. Padahal saya umurnya tuh nggak jauh dari Mbak Nunung, tapi saya jauh lebih boyokan daripada Mbak Nunung ini. Ini loh, makanya kami mengundang. Saya mengundang diri sendiri kepada rumahnya Mbak Nunung karena ingin banyak tahu. Nah, Mbak Nunung, kalau kan dari berbagai macam ini ya metode ketubuhan yang pernah Mbak pernah jelajahi, apalagi dari pernah pengalaman di olahraga, itu kira-kira kalau untuk aktor itu ya minimal itu seharusnya seorang aktor itu harus banyak-banyak mengolah tubuh. Apa sih Mbak kalau tubuhnya itu? Maksudnya apanya? Maksud dalam artian misalnya kayak latihan ya, jelas misalnya kayak banyak latihan angkat beban lah, atau stretching kah, atau apa? Gimana? Jadi gini, itu kan sesuai kebutuhan ya. Jadi aku tuh kemarin sempat ketemu nggak lama, ketemu Andreas namanya, belum lama, baru kemarin. Andreas Asisi? Bukan. Andreas itu dulu pernah jadi sutradara di film namanya Game of Thrones. Waktu itu ada Pak Rosa juga. Kayaknya tahu. Nah, dia kemarin datang terus mengundang makan-makan, makanya terus ngobrol soal film itu gitu. Dia melihat bahwa kecenderungan melihat di sini gitu, kecenderungannya tuh para aktor itu sangat mudah mengeksplor wajah, ekspresi wajah, pandangan, bibir, sampai yang ke gerak-gerak. Ini tuh sangat lihai gitu. Tetapi begitu melihat ke bawah, tubuh, cara jalan, cara menggerakkan tangan tuh seperti mereka tidak mengikuti tubuh gitu, seperti punya pikiran sendiri kan. Iya. Aku baru kemarin ngobrol dan iya ya. Nah, sebenarnya ini kan karena kebiasaan ya, kebiasaan mengamati. Aku naik proses lagi emosinya nih gitu, tubuhku gimana. Kadang saya mikir toh, tanganku nggak enak, tanganku gini, tapi gini. Kadang mikir tapi ini udah dapat, yang tubuhnya isih rasinkron ngono kayak. Kecenderungannya begitu. Terus dia melihat itu, terus aku, iya aku ngono. Padahal aku tuh secara tubuh berusaha mencoba apa saja gitu. Bahkan tari bukan pengen jadi penari, tari tak ikuti karena aku merasa tubuhnya seorang aktor itu kan butuh kelenturan ya, kelenturan dalam membentuk karakter. Tidak harus yang tubuh tari, tapi begitu kamu sudah kenal gerakan tubuh, kamu akan tahu timing tubuhmu bergerak bagaimana, jedamu bagaimana, terus kapan kamu harus besar, kapan kamu harus kecil gitu kan ya. Mengenal itu kan sebenarnya referensi. Mau silat, mau tari, mau yoga, mau renang, mau apapun, sebenarnya lebih mengenali tubuhmu, ritme tubuhmu untuk bisa diajak ketika berkarakter. Itu aja dia bilang bahwa caramu jalan itu seperti orang yang insecure gitu. Waktu di film itu ya, karena dia mengamati itu. Secara face aman, tapi begitu jalan kayak tidak sinkron dengan ekspresi tubuhmu itu seperti tidak menyatu. Dia melihat itu, dia orang Amerika ya, dia melihat itu karena dia bilang bahwa semua aktor yang di sana itu semua yang dilatih tidak hanya wajah saja, tidak hanya emosi terus keluar ke wajah, tapi emosi sampai ke jari, sampai ke kaki, sampai ke ujung, bahkan kuku kalau perlu katanya gitu. Benar. Nah sebenarnya kan latihan tubuh yang itu kan masing-masing punya kebutuhan masing-masing ya, bahwa aku butuh tahu soal timing gitu, ya tari gitu, atau silat, atau yang hubungannya dengan bagaimana kamu tahu kapan harus bergerak besar dan kecil gitu. Kalau kamu butuh tubuh sing untuk movement, yo tubuh yang benar-benar mengolah otot, olah tubuh yang mengolah otot. Taruhlah kamu tadi bilang butuh tahu powermu seberapa, nah angkat beban. Jadi kita nggak bisa kamu harus latihan ini, tapi kebutuhanmu apa saat ini, yo latihlah gitu. Dengan cara apapun ya. Karena banyak kan kalau ngomongin soal mengolah tubuh, mau ada olahraga gym, sekarang ada dance sport, terus ada zumba, ada aerobik, itu semua tak ikuti sebenarnya karena menurutku masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Itu yang bikin setiap kali saya sama Mbak Nunung itu kalau
kami ngasih workshop selalu saya yang cepet kehabisan tenaga. Mbak Nunung kan nggak ada habis-habisnya loh. Wah gila. Ada nafas lebih termasuk. bener. Padahal ya balbul-balbulnya juga kenceng ya Mbak. Tolong ya. Maksudnya ambekannya. Ambekannya ya. Ambekan yang ada rasa-rasanya. Iya. Iya. Nah, ini menarik Mbak Nunung, mungkin ada tips nggak kira-kira buat teman-teman mungkin itu bisa menjelajah semua ya. Berbagai macam olah tubuh, maksudnya kira-kira untuk aktor sendiri minimal apa sih yang bisa dia lakukan sebagai rutinitas setiap hari itu loh. Sing simpel-simpel aja. Oh, gimana contohnya? Maksudnya rutinitas olah tubuh ya, kan misalnya kalau terlepas dari dia ada proyek lagi mau pentas ataupun itu cuma rutinitas aja sebagai aktor yang memang punya kesadaran untuk mengolah tubuhnya. Aku piye, Mbak? Iya, kalau sebenarnya kalau aku sih peregangan itu penting ya. Siapapun mau yang muda mau yang tua, karena meregangkan tubuh kan sebenarnya menghangatkan tubuh untuk bisa siap melakukan apapun gitu. Nah, aku sih berharap setiap hari itu orang ini aja, suamiku udah mulai ini ya, ayo diregangkan. Kalau nggak jalan kaki bisa diregangkan karena bahkan meregangkan tubuh sing simple aja dengan nafas yang benar gitu. Itu cukup bisa membentuk ototmu gitu. Karena kan ketahuan ya tubuh aktor yang dia tidak pernah dilatih secara ketubuhan dan pernah itu akan ketahuan walaupun sedikit gitu. Benar. Itu mulai dari yang simpel aja, mulai dari peregangan kan kita sejak SD udah diajari ya. Mulai dari kepala sampai kaki ke kepala gitu. Nah mungkin lebih ke situ, mulai rajin setiap paling enggak kayak nek penulis itu menyisipkan 2 jam untuk menulis tanpa hasil. Nah aktor yang menyisipkan memanaskan tubuhnya setiap hari walaupun tidak harus pas pentas gitu, tapi kayak asupan makan kita setiap hari gitulah ya, walaupun paling sehari sekali pagi atau sore atau mau tidur aja bisa gitu. Jangan lebih ke situ. Ya peregangan simpel aja. Gitu ya. Tapi nek nafasmu bener kan sebenarnya ini membentuk kan. Ngefek ya. Ternyata nafas membentuk ini juga ya ke peregangan aja. Peregangan kamu nggak ngapa-ngapain, misalnya perutmu kamu kecil. Ini kan ya membentuk sebenarnya gitu. Benar. Oke. Jadi orang-orang waton nggak asal menggerakkan, tapi juga dia harus benar-benar memang dengan nafasnya bener ya? Dengan nafas. Karena kalau di olahraga kan panjang pendeknya kamu bisa bertahan secara stamina itu nafas sebenarnya gitu. Selain otot ya, otot gitu. Benar. Ya ini ya karena mungkin nafas itu adalah ini salah satu memang kebutuhan mendasar manusia ya. Kalau dia itu nggak ditoto dengan baik, kadang nggak disadari nih harus dilakoni mendino gitu kan. Nah ini mencoba menyadari tarikan nafas sambil ngerakin badan gitu. Oke. Wah ini menarik, teman-teman nanti bisa mencobakan sendiri di rumah ya. Kalau memang teman-teman masih penasaran gimana caranya, nanti bisa langsung hubungi Mbak Nunung gitu. Lumayan loh Mbak, gue tambah-tambah yoga bareng ya. Iya, nanti bisa langsung ngontak ke ini ya, ngontak ke IG-nya kami. Oke.